Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas jurnal tentang sistem pendukung keputusan penerimaan mahasiswa menggunakan metode Voici Sukamoto. Studi kasusnya yaitu Akademi Farmasi Yarsi Pontianak. Anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, Guntur Firmansyah dengan NIM 138, dan ada teman saya, Randy Setianugraha dengan NIM 158. Apa itu sistem pendukung keputusan? Menurut Wikipedia, sistem pendukung keputusan adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sistem ini dikembangkan untuk menyediakan informasi, permodelan, dan pemanipulasi data, sehingga dapat menghasilkan berbagai alternatif keputusan dan jawaban dalam membantu manajemen dalam menangani berbagai permasalahan. Latar belakangnya yaitu Akademi Farmasi Yayasan Rumah Sakit Islam Syarsi, Pontianak melakukan penerimaan mahasiswa baru atau PMB yang dibagi menjadi beberapa jalur seleksi. Salah satunya yaitu penelusuran minat dan prestasi (PMDP). Banyaknya jumlah peminat yang mendaftar mengakibatkan timbulnya salah satu masalah yang sering terjadi di Akademi Farmasi Yarsi Pontianak saat pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru. Upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini dapat menggunakan sistem pendukung keputusan yang berbasis komputer yang terdiri dari komponen yang interaktif, yaitu sistem bahasa, sistem pengetahuan, dan sistem pemrosesan masalah. Dengan pengembangan menggunakan logika fuzzy sebagai salah satu komponen pembentuk soft computing. Untuk metode penelitiannya yaitu yang pertama logika fuzzy. Logika fuzzy merupakan bentuk logika yang memiliki nilai kebenaran, variabel dalam bilangan real antara 0 dan 1. Logika fuzzy digunakan untuk meniru penalaran dan kognisi manusia. Yang kedua yaitu fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan merupakan sebuah kurva yang memiliki pemetaan masukan data ke dalam nilai keanggotaannya, yang memiliki interval atau nilai di antara 0 dan 1. Adapun cara yang digunakan untuk memperoleh nilai keanggotaan, yaitu pendekatan fungsi. Selanjutnya itu representasi linear. Representasi linear naik dan fungsi keanggotaannya bisa dilihat dari gambar di sebelah kanan. Selanjutnya yaitu representasi linear turun dan fungsi keanggotaannya. Bisa dilihat pada perbedaan dalam gambar representasi linear naik dan turun. Yang terakhir yaitu representasi kurva segitiga, bisa dilihat pada gambar bagian kanan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Proses penentuan pendaftar yang berhak untuk lolos dimulai dengan menentukan variabel masukan himpunan fuzzy dan domain yang digunakan untuk menyeleksi pendaftar. Nah, di sini berikut tabel variabel fuzzy-nya di sini. Di sini ada kategori IPA dan IPS, lalu variabelnya ada IPA sendiri, matematika, kimia, biologi, dan fisika. Lalu IPS ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ekonomi, dan di bawahnya lagi ada keputusan. Lalu di sini ada himpunan fuzzy, ada rendah, tinggi, dan domainnya seperti pada gambar. Nah, setelah data variabel fuzzy ditentukan, maka dibuat sebuah representasi kurva himpunan fuzzy rendah dan tinggi seperti pada gambar di bawah. Lanjut. Nah, tabel di bawah merupakan sampel data pendaftar kategori IPA yang telah terinput ke dalam sistem. Sampel data ini yang akan digunakan untuk perhitungan. Nah, pada jurnal sendiri memang hanya ditampilkan untuk pendaftar kategori IPA saja. Sini pada tabel ada 10 pendaftar dengan nilai matematika, kimia, biologi, fisika seperti yang tertera pada layar. Selanjutnya. Lalu setelah sampel data yang telah ditentukan, tahap selanjutnya adalah dilakukan perhitungan fungsi keanggotaan. Nah, berikut tabel hasil fungsi keanggotaan. Untuk perhitungannya itu di jurnal memang tidak diperlihatkan dan hanya langsung menuju ke hasilnya saja. Di sini ada 10 pendaftar tadi, contoh seperti Agung Surotomo dengan matematikanya rendah dan tingginya adalah 080 dan 020. Kimianya 083, rendahnya, tingginya 017, dan seterusnya. Seperti yang tertera pada layar. Selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya setelah fungsi keanggotaan adalah pembentukan aturan fuzzy. Jumlah aturan yang terbentuk berdasarkan 2 himpunan fuzzy dan 4 kriteria adalah sebanyak 16 aturan. Seperti pada tabel di bawah ini. Di sini ada
16 rule ya, seperti yang dijelaskan dengan matematika dengan rendah dan tingginya pada setiap nilai, dan ada nilai keputusannya adalah kurang dan baik. Selanjutnya, nah setelah terbentuknya aturan fuzzy, maka proses selanjutnya adalah digunakan fungsi implikasi min untuk mencari hasil nilai A predikat, dan kemudian nilai A predikat yang telah didapat digunakan untuk mencari nilai inferensi dari setiap rule-nya. Nah, di sini tabel hasil nilai predikatnya. Dari 10 pendaftar tadi ada 16 rule, contoh seperti Agung Surautama tadi ini, rule 1 ada 077, lalu rule 2 023, seperti Ain Hidayati ada 043 dan 0227 dan seterusnya sampai rule 16. Selanjutnya, nah di sini adalah hasil perhitungan inferensinya ya, seperti pada yang tertera pada layar. Untuk perhitungannya pada jurnal memang tidak diperlihatkan dan langsung diperlihatkan hasilnya saja, seperti itu. Selanjutnya, nah langkah terakhir adalah mencari output atau hasil akhir dari perhitungan fuzzy Tsukamoto. Nah, yang digunakan adalah metode fuzzy Tsukamoto dengan menghitung rata-ratanya. Di sini didapatkan prioritas utama adalah Dea Nur Azura ya pada tabel dengan hasilnya adalah 8817, lalu diikuti Sandra Gista Putri dengan 8761 dan seterusnya. Selanjutnya, nah di sini kesimpulannya ya, berdasarkan hasil perhitungan menggunakan fuzzy Tsukamoto, pendaftar khususnya pendaftar untuk IPA tadi memiliki nilai tertinggi yaitu Dea Nur Azura tadi ya dengan nilai 88,17, dan itu merupakan prioritas utama. Hasil pada gambar di atas merupakan hasil dari perhitungan yang dilakukan pada sistem. Pengujian sistem yang dilakukan dibagi menjadi dua, yaitu pertama, pengujian kebutuhan fungsional sistem yang dilakukan oleh pihak Akademi Farmasi RSI Pontianak, dan bahwa setiap sistem yang dibangun telah memenuhi kebutuhan fungsional. Kedua, pengujian antarmuka sistem yang dilakukan oleh 43 responden yang dilakukan secara daring, itu mendapat setelah dilakukan perhitungan menggunakan skala Likert, maka diperoleh penilaian mengenai sistem yang dibangun itu adalah 84% dan masuk dalam rentang kategori yang nilainya baik sekali. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari kami. Untuk jurnalnya, link jurnal ada di bagian depan tadi, dan terima kasih. Jika ada salah kata dari kami, mohon maaf. Jika ada kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.